Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Fenses. Di sini saya, Elza Sabila dan juga rekan saya, Saya Nuraini Ramadina. izinkan kami pada malam ini menjelaskan mengenai pajak dan keseimbangan pasar. Jadi next. Oke. Langsung saja kepada penjelasannya. Pajak dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Untuk pengertiannya adalah, pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung terima oleh bayar pajak. Lalu pengaruhnya itu, dengan adanya pajak, maka posisi keseimbangan akan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, keseimbangan pasar yang terbentuk menjadi lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelum ada pajak, dan jumlah keseimbangannya pun akan menjadi lebih sedikit. Dan di sini ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama itu melalui fungsi permintaan. Kalau sebelum ada pajak itu rumusnya P sama dengan V kali QD. Lalu setelah ada pajak, tetap P sama dengan V kali QD. Lalu pada fungsi penawaran, itu sebelum ada pajak ada P sama dengan V F kali QS. Lalu setelah ada pajak, P sama dengan F kali QS tambah T. Lalu di keseimbangan pasar, sebelum ada pajak itu ada PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Lalu kalau setelah ada pajak itu PD sama dengan PS plus T atau QD sama dengan QS kali P kurang T. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pajak spesifik. Pajak spesifik adalah jenis pajak yang dikenakan dengan jumlah tetap untuk setiap unit barang atau jasa tertentu. Jadi, berapapun harga barang atau jasa tersebut, jumlah pajak yang dikenakan tetap sama. Jadi, pajak spesifik itu eh, satuan jumlah pajaknya itu tuh apa ya, jelas itu. Kayak semisal dari contoh, pemerintah menetapkan setiap kali minuman bersoda dikenakan pajak sebesar Rp500. Untuk lebih jelasnya bisa lanjut ke contoh soalnya, yaitu bila fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD 21-2P dan penawarannya itu QS 3P-4, bila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp2. Jadi diketahui di sini adalah QD-nya itu 21-2P dan QS-nya adalah 3P-4 dan eh, T kecil itu adalah Rp2. Lalu pertanyaannya, A, berapakah besarnya jumlah dan harga keseimbangan sebelum ada pajak? B, berapakah besarnya jumlah dan harga keseimbangan setelah ada pajak? C, berapakah penerimaan pajak pemerintah bebas pajak, konsumen dan beban pajak produsen? D, gambarkan kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Oke, di sini kita eh, menjawab untuk soal yang nomor yang A terlebih dahulu, yaitu QD sama dengan QS, yaitu 21-2P sama dengan 3P min 4, lalu min 2P dikurang 3P sama dengan min 4 dikurang 21, yaitu 5P sama dengan min 25, lalu terdapat P-nya itu adalah min 25 per min 5 atau sama dengan 5. PE itu adalah harga keseimbangan sebelum pajak. Lalu berapakah QE-nya? QE merupakan eh, dari kita bisa cari di Q sama dengan 21 min 2P, lalu 21 dikurang 2 dikali 5, yaitu kita sudah dapat tadi P-nya, PE-nya adalah 5, terus sama dengan 21 dikurang 10, lalu terdapat QE-nya adalah 11. Lalu lanjut untuk menjawab yang B. Yang B, sebelumnya QST itu adalah yang sudah dikenakan pajak. Jadi QD sama dengan QST. Tapi kita cari dulu QS-nya berapa. Jadi QST-nya berapa. Jadi caranya itu adalah dengan QS sama dengan 3P min 4. Lalu 3 dikali P dikurang T min 4. Lalu sama dengan 3 dikali P min 2 kurang 4. Terdapat 3P min 6 dikurang 4. Menjadi QST-nya adalah 3P min 10. Lalu lanjut, untuk mendapatkan PET atau harga keseimbangan setelah pajak, itu adalah QD sama dengan QST. Jadi 21 min 2P sama dengan, sudah didapat tadi, 3P min 10. Jadi min 2P dikurang 3P sama dengan min 10 min 21. Terdapat min 5P sama dengan min 31. Jadinya PET-nya itu adalah min 31 per min 5. Jadinya PET 6,2. Lalu QET-nya itu, QET adalah jumlah keseimbangan setelah pajak. Jadi QET sama dengan 21 min 2P sama dengan 21 dikurang 2 dikali 6,2 sudah dari PET-nya tadi ya. Terus sama dengan 21 dikurang 12,4 lalu QET-nya terdapat 7,6. Oke, lanjut untuk menjawab pertanyaan yang C. Di sini kita mencari T besar. T besar itu adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi caranya adalah dengan T kecil, yaitu tadi yang Rp2 dikali dengan QET. Jumlah keseimbangan setelah pajak. Jadi 2 dikali 7,6
sama dengan berapa 15,2. Lalu TK, TK itu adalah pajak konsumen. Caranya bagaimana dengan eh, dalam kurung PAT dikurang PE dikali QET sama dengan 6,2 dikurang 5 dikali 7,6 lalu menghasilkan nanti TK-nya itu adalah 9,12. Lalu TP, TP itu adalah pajak produsen. Jadi caranya adalah T dikurang dengan TK. Jadi 15,2 dikurang 9,12 terdapat TP-nya adalah 6,08. Ya. Di sini eh, menjawab untuk yang pertanyaan yang D itu adalah membuat grafik kurva. Tapi kita harus mencari juga kayak titik potongnya. Jadi caranya itu adalah tadi kan diketahui ada QD, QS dan juga QST. Jadi di sini jika QD-nya itu sama dengan 21 min 2P, jika P-nya 0, maka Q-nya 21. Jadi ini ada titik baru yaitu 21,0. Jadi lalu ada jika P sama dengan 10,5, Q sama dengan 0. Jadi titiknya itu 0,10,5. Lalu QS sama dengan 3P min 4. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan min 4. Jika P sama dengan 1,33, Q sama dengan 0. Ini ada titik baru, ada min 4,0 dan juga 0,1,33. Lalu QST-nya 3P min 10. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan min 10, jadinya min 10,0. Lalu jika P 3,33, Q-nya sama dengan 0, jadi terdapat titik 3,330. 3,33,0. Nah, di sini ada kurvanya, sudah saya buat juga. Eh, jadinya seperti ini. Oke, akan saya lanjut ke pajak proporsional. Pajak proporsional adalah jenis pajak yang besarannya ditetapkan sebagai persentase tetap dari dasar pengenaan pajak. Artinya, semakin tinggi dasar pengenaan pajaknya, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, persentase pajaknya tetap sama. Contohnya itu pajak penjualan barang dan jasa atau PPN yang biasa kita temui di tempat makan, mall, dan lainnya. Anggaplah tarif PPN adalah 10%. Jika Anda membeli sebuah baju seharga 100.000, maka Anda akan dikenakan PPN sebesar 10% dari 100.000, yaitu 10.000. Jadi totalnya yang harus dibayar adalah 110.000. Nah, ini contohnya, contoh soalnya fungsi P 15 min Ki dan penawarannya 3 tambah 0,5 Ki. Sementara pajak proporsionalnya 25%. Yang perlu kita cari adalah keseimbangan pasar sebelum pajak dan setelah pajak, tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen dan produsen, total pajak yang diterima pemerintah, serta grafik pajaknya. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajaknya itu 15 min P sama dengan 24 min 6 dipindahkan kemudian menjadi min 3P sama dengan min 21 yang akhirnya P-nya jadi 7. Sementara untuk mencari QD-nya 15 min P, karena P-nya sudah diketahui 7, 15 kurang 7 sama dengan 8. Kemudian, keseimbangan pasar setelah pajak yang sebesar 25%. 15 min P dikali 2 kali P min 0,25 P. 0,25 P ini dari 25%, 25 per 100. P min 6, yang kemudian akhirnya menjadi 15 min P sama dengan 1,5 P min 6. Nah, kemudian 1,5 P ini kita pindahkan ke sebelah kiri, akhirnya menjadi min P min 1,5 P min 6 min 15. Kemudian akhirnya P-nya menjadi 8,4. Kemudian QD-nya kita cari dari 15 kurang P. P-nya udah ketahui 8,4. 15 kurang 8,4 sama dengan 6,6. Tarif pajak yang perlu dibayar konsumen sebesar 8,4 kurang 7, yaitu 1,4. Tarif pajak yang dibayar produsen sebesar 2,1 dikurang 1,4, jadi sebesar 0,7. Total pajak yang diterima pemerintah sebesar 13,86. Kemudian ada pajak maksimum. Pajak maksimum adalah tarif pajak yang tertinggi yang dapat dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan individu, perusahaan, atau barang tertentu. Ini biasanya merujuk pada tingkat pajak yang dikenakan pada penghasilan tertinggi dalam sistem pajak progresif, di mana semakin tinggi pendapatan atau keuntungan, semakin besar persentase pajak yang dibayarkan. Contoh soalnya, permintaan akan suatu barang P sama dengan 12 min Ki, sementara penawarannya P sama dengan Ki plus D. Lalu kita akan mencari berapa
berapa besarnya penerimaan pajak maksimum tersebut. Jadi yang pertama kita cari adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Tadi sudah diketahui PD dan PS-nya 12 min Q sama dengan Q plus 2. Lalu kita pindahkan Q-nya menjadi satu ruas, jadi 2 Q sama dengan 10. Kita turunkan, kita bagi menjadi Q sama dengan 5. Lalu P-nya ketahuan sama dengan 7. Berarti Q-nya sama dengan 5 dan P sama dengan 7. Kemudian keseimbangan pasar setelah pajak 12 min Q dan Q plus 2 tambah T, karena T-nya ini belum kita ketahui ya. Kemudian T sama dengan 10 min 2 Q, 10 min 2 Q kali Q sama dengan 10 Q min 2 Q pangkat 2. Lalu kita turunkan menjadi 10 min 4 Q. 4 Q sama dengan 10, sementara Q aksen 2,5 yang hasilnya menyebabkan P aksen menjadi 9,5. Lalu PS aksen Q tambah 2 tambah T, T-nya sudah diketahui 5. Jadi PS-nya sama dengan Q tambah 7. Yang dimana Q-nya itu min 7 sementara P-nya 7. Ini T sama dengan 5 sudah diketahui sehingga hasilnya tadi bisa dilihat di PS yang ini. Kemudian TK, P aksen kurang P sama dengan 9,5 kurang 7, 2,5. TP-nya T min TK, 5 dikurang 2,5 sama dengan 2,5. Totalnya 5 kali 2,5 sama dengan 12,5. Ini contoh kurva dari soalnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vince.